Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala telah menampakkan kebesaran dan kekuasaannya dengan berbagai cara, seperti menciptakan langit dan bumi, menjadikan siang dan malam, meninggikan gunung dan sebagainya. Kebesaran Allah juga tampak pada hujan yang menumbuhkan aneka tumbuhan di sekitar kita. Dan dari tumbuhan tersebut terciptalah keindahan alam semesta ini. Tapi tahukah kita bahwa selain indah, ternyata banyak hikmah di balik penciptaan semua itu, yaitu bagaimana tumbuh-tumbuhan bisa hidup dan melangsungkan habitatnya. Semua tanda-tanda itu akan ditangkap oleh orang-orang yang berakal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dengan itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang berpikir. Quran Surat An-Nahl ayat 11. Tumbuh-tumbuhan merupakan dunia yang berdiri sendiri. Para ilmuwan masih terus mempelajarinya. Mereka telah membagi tumbuh-tumbuhan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat-sifat anatominya, reproduksinya, atau lingkungannya. Secara umum, tumbuh-tumbuhan tumbuh dari biji yang tercukupi oleh kondisi-kondisi khusus. Yang paling penting adalah embrio yang ada di dalamnya. Biji dapat disimpan dalam waktu yang lama. Hal ini menjadi bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya, biji-biji gandum yang ditemukan di dalam kuburan para raja Mesir dan telah tersimpan dalam waktu ribuan tahun dapat ditanam pada masa sekarang. Terpenuhinya air dan panas yang sesuai merupakan suatu keharusan untuk pertumbuhan. Setiap biji tumbuh dalam temperatur tertentu. Udara juga merupakan sesuatu yang sangat vital bagi tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang bernapas, bahkan mampu merasakan sedih dan bahagia. Pernah dilakukan penelitian terhadap tumbuh-tumbuhan yang diletakkan di pesawat luar angkasa dan dipasangi alat-alat penelitian canggih. Rekaman-rekamannya menunjukkan bahwa tumbuh-tumbuhan itu mengalami kerusakan-kerusakan dan kekacauan pada sarafnya. Ketika kembali ke bumi, tumbuhan tersebut menjadi tenang seperti semula. Jika biji ditanam, embrio hidup keluar darinya dengan membentuk akar-akar kecil. Lalu dia mulai memakan bahan makanan yang tersimpan di dalam biji hingga batang tubuhnya memanjang dan menancap ke dalam tanah untuk mendapatkan makanan darinya. Dalam hal ini, gerakannya sama dengan gerakan embrio manusia dan hewan. Makan dari tubuh ibunya saat masih dalam kandungan, kemudian dari susunya, kemudian berpisah dari tubuh ibunya dan mengandalkan dirinya sendiri ketika tubuhnya telah siap untuk itu. Apakah selain Allah ada yang memberikan kehidupan pada biji? Apakah selain Allah ada yang memberikan kekuatan pada akar untuk menerobos ke dalam bumi dan mengeluarkan batang dan ranting, memberikan daun, bunga-bunga, dan buah-buahan? Ini adalah kehidupan yang tujuannya adalah menjaga jenisnya dan melanjutkan estafet kehidupan. Maha Suci Zat yang Maha Hidup dan pemberi kehidupan. Pada umumnya, sebagian besar manusia hanya mengetahui bahwa tumbuhan hanya hidup dari tanah dan air. Tapi uniknya, ada sebagian tumbuhan yang hidup dengan memakan serangga. Salah satunya adalah tumbuhan dengan nama Venus flytrap. Ini adalah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita renungkan. Bagaimana mungkin tumbuhan yang tidak memiliki akal seperti manusia atau hewan lainnya bisa melakukannya? Dan siapakah yang mengajarinya?
Tumbuhan dengan nama Venus flytrap adalah tumbuhan merambat yang bersifat karnivora. Terlihat dari tepi-tepi daun Venus flytrap ini yang tampak seperti berduri. Daun tersebut dapat terbuka dan tertutup. Daun pada Venus flytrap akan mengeluarkan lendir pada ujung daun untuk menarik perhatian serangga, terutama lalat. Serangga akan terkunci dengan duri-duri di tepi daun, sehingga dia tidak dapat melarikan diri. Kemudian saat daunnya tertutup, serangga akan dicerna, dan tumbuhan ini mengambil sebagian kandungan nitrogen dari serangga tersebut. Tanaman juga berburu di bawah tanah dengan akarnya. Long Li, ilmuwan dari China Agricultural University Beijing, meneliti respon akar kacang yang menyemburkan zat kimia asam untuk mengejar dan menangkap cairan fosfor yang ia perlukan di dalam tanah. Maha suci Allah, zat yang maha adil. Di mata manusia, tumbuhan hanyalah makhluk hidup yang lemah dan tak berdaya. Tapi di balik kelemahan tersebut, Allah memberikan kelebihan pada tumbuhan untuk melindungi dirinya, yaitu ketika serangga jenis tertentu memakan atau melubangi daunnya. Tanaman tersebut mengeluarkan berbagai jenis zat kimia yang dapat memanggil serangga jenis lain yang merupakan musuh serangga pertama. Bukan hanya itu, tanaman di sekitarnya juga ikut berteriak dan membuat pertahanan. Dari beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian, yaitu Anthony Trivefes dari University of Edinburgh, dalam bukunya mengatakan bahwa tanaman punya kemampuan problem solving. Ini berarti bahwa mereka memiliki kecerdasan. Konsul M. De Morris dari Penn State University menemukan bahwa tanaman bisa membedakan dirinya dari tanaman sejenis. Ini mengindikasikan bahwa tanaman mempunyai kepribadian khas yang membedakannya dengan tanaman lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.